nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kenapa Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am Nahdlatul Ulama kehilangan akal sehatnya? Ini sebuah pertanyaan dan kita semuanya boleh mencari jawabannya. Kenapa ini saya lontarkan pertanyaan? Karena akhir-akhir ini kita tahu Kiai Haji Miftahul Akhyar semakin kehilangan nurulnya, bertambah-tambah ngawurnya, bertambah-tambah gabrulnya, bertambah-tambah nyinyirnya, tentu bertambah pula tensi atau darah tingginya, bertambah sengitnya, bertambah nggak karu-karuan omongannya. Warga Nahdlatul Ulama, saya yakin 95%, bahkan lebih dari itu, mendekati 100%, sangat mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Setidak-tidaknya yakin, percaya kalau Habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 95% warga Nahdlatul Ulama mendukung. Yang 5% atau kurang dari itu yang selalu nyinyir, dan mereka itu saya yakini sepenuh hati adalah mereka-mereka yang berafiliasi, bersinggungan, mendukung FPI, Front Pembela Islam, yang dibubarkan oleh pemerintah Indonesia yang diketuai oleh Habib Rizik Syihab. Maka ketika pengurus Nahdlatul Ulama tidak lagi membela, tidak lagi mengayomi, tidak lagi melindungi warga Nahdlatul Ulama yang ada di akar rumput, maka saya pastikan mereka, termasuk pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama, adalah pengagum, adalah pendukung, adalah berafiliasi kepada kepada FPI, termasuk top pimpinan PBNU, yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar. 5% dari warga NU yang mendukung, yang membela Pak Alawi adalah orang-orang yang mengikuti Front Pembela Islam yang dibubarkan, yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Maka seluruh pengurus PBNU, saya pastikan mereka adalah orang-orang yang punya hubungan harmonis dengan FPI dan para Habib. Konon katanya, tolong saudara-saudara yang tahu persis, beritahu kami, konon katanya Kiai Haji Miftahul Akhyar itu berbesanan dengan Habib. Ya, itu sebabnya maka Kiai Haji Miftahul Akhyar sangat membela nasab Pak Alawi, membela para Habib.
Inilah model pengurus yang merusak Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak pernah bersuara tentang Habib Lutfi bin Yahya yang mengacak-acak, yang ngangkangi Jamiah Thariqah Nahdlatul Ulama, yang sudah mengakui memisahkan diri, di mana Jamiah Nahdlatul Ulama, Thariqah Nahdlatul Ulama akan dikangkangi dan sudah diaktekan sebagai sebuah yayasan yang di situ Habib Lutfi bin Yahya sepertinya sebagai pendiri pemilik Jamiah Thariqah Nahdlatul Ulama yang disebut Jatman. Jadi ketika saya mengkritik, menggugat Kiai Haji Miftahul Akhyar dan bolo-bolonya, di situ saya secara pribadi ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari orang-orang yang merusak Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan mencela saya ketika saya ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari pengurus yang tidak menyelamatkan, yang tidak mengayomi, yang tidak melindungi warga Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Miftahul Akhyar saenake dhewe mungkir kena kebelet saking cintanya kepada Pak Alawi, saking fanatiknya kepada para habib, sehingga hilang akal sehatnya dan terus nyerocos, menyalahkan, menuduh tanpa bukti kepada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para habib yang ada di Indonesia, yang terbukti mungkotik nasabnya, yang terbukti palsu nasabnya, yang terbukti tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video yang akan saya sampaikan ini, jelas Kiai Haji Miftahul Akhyar sangat ngawur. Dan karena itu tidak ada salahnya kami menantang, kami meminta, jangan asal ngoceh, jangan asal ngomong. Kalau orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para habib itu, kata Kiai Haji Miftahul Akhyar, didanai, ada bos, ada backing. Tolong Kiai Haji Miftahul Akhyar buktikan, jangan hanya ngomong, jangan hanya ngoceh. Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, sampean itu dipercaya, dijadikan pengurus sebagai ros'am, mestinya ngomongnya harus pakai bukti, ngomongnya harus pakai dalil, ngomongnya harus pakai fakta. Kalau sampean hanya nggugu omongnya dewe, hanya katanya-katanya dan kata-kata itu disampaikan oleh para pembela nasab Pak Alawi, juga saya curiga omongan sampean yang katanya laporan dari Kapolda Jawa Timur, di mana ada jenderal-jenderal, di mana ada orang-orang besar yang membackingi, yang membiayai isu nasab Pak Alawi yang merungkat ini, maka untuk hal ini kami tantang Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk menyampaikan buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampean masih ngomong-ngomong tanpa bukti, maka dan menuduh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak ngerti soal nasab, sampean undang kami. Bukankah sampean pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama punya kewenangan untuk mengundang warga Nahdlatul Ulama yang tidak sepaham dengan sampean atau sampean tuduh sebagai orang yang sesat? Sampean punya kewajiban, punya hak untuk meluruskan. Dan dalam rangka meluruskan itu, silahkan sampean panggil Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan orang-orang yang berjuang meluruskan nasab Pak Alawi
lalu di sana sampean tabayun karena sampean punya hak, punya kewenangan, lalu sampean bongkar di mana kesesatannya. Di situ Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan menyampaikan data dan fakta, dan bisa jadi sampean akan dipermalukan karena sampean tidak ada ilmu sama sekali tentang nasab. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami minta hentikan ocehan sampean tentang pembelaan kepada Mbak Alawi itu. Hentikan, karena orang akan curiga. Orang akan menyangka kalau sampean itu mungkin sudah diberikan sesuatu, atau setidak-tidaknya sampean sudah berkolaborasi dengan para habaib. Sebagian masyarakat sudah menginformasikan kepada kami, panjenengan berbesanan dengan Habib. Tolong kalau yang ini salah, saudara-saudaraku, saya mohon maaf karena informasi yang saya dapatkan ini adalah dari komentar-komentar sahabat-sahabat netizen yang mengikuti channel Kang Kiai ini. Saudara sekalian, berikut ini adalah ocehan ngawurnya Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menuduh tanpa data, tanpa bukti, hanya katanya. Kalau Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak menerima apa yang saya sampaikan ini, tolong klarifikasi. Sebutkan jenderal siapa yang mendanai, orang besar semacam apa dan siapa namanya yang mendanai, backing seperti apa yang diberikan oleh orang-orang yang panjenengan anggap orang hebat itu. Sekali lagi, sebutkan namanya. Kiai, ulama boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Apalagi kebohongannya ada maksud tertentu membela Mbak Alawi. Saudara, mari kita tonton bagaimana Kiai Haji Miftahul Akhyar kehilangan nurul, kehilangan akalnya, sehingga menuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa fakta. Pun ada contoh nih, termasuk contoh rame-rame nasab barang ngoten iki lho. Wis ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping, di belakangnya ada jeragane. Jeragane wong. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur Cidito Kulo. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengaco atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Ini Polres Tinkuni. Nek iki apa ngisi amankan. Ada daerah sing jebol. Nggih, ada daerah jebol. Jadi boten isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Nggih, penting kepentingannya dia ini. Belum nggih menusul teman. Pokoknya undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja dibeli. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Kalau hal Pak akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan.